Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsial Project Implementation Unit Kalimantan Selatan saling bersinergi dalam menyukseskan program YES. Kerjasama kemitraan yang dibuka Sekda Prof Kalimantan Selatan ini dihadiri Kepala Bapeda Kalimantan Selatan juga pemangku kepentingan di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan di Hotel Novotel Banjarbaru jelang tengah hari Selasa 15 Juni 2021. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan One Provincial Project Implementation Unit Kalimantan Selatan saling bersinergi dalam mensukseskan program YES. Kerjasama kemitraan yang dibuka Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar, dihadiri Kepala Bapeda Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira juga pemangku kepentingan di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diselenggarakan di Hotel Novotel Banjarbaru jelang tengah hari Selasa 15 Juni 2021. Youth Entrepreneur and Employment Support Service atau YES merupakan program besutan Kementerian Pertanian One International Fund for Agricultural Development. Tujuannya untuk melahirkan wirausaha milenial di bidang pertanian. YES membina 4 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rijali Anwar menyatakan program YES ada di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Banjar. Roy Rijali Anwar menegaskan program YES sudah berjalan sejak tahun 2019 dan targetkan hingga tahun 2025. Sedangkan proyeksi kegiatan selama 6 tahun. Roy Rijali Anwar berharap program YES ini akan melahirkan wirausaha muda dan pertanian di Kalimantan Selatan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan dari kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya, umatnya dari dulu hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara tentu saja memiliki dampak langsung maupun tidak langsung bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Kalimantan Selatan sebagai gerbang dan penyangga di kota baru nantinya. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita dapat saling bersinergi dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama International Fund for Agricultural Development atau IPAD. Penanggung jawab program YES di Kalimantan Selatan, Budi Santoso berharap adanya dukungan dari ribuan stakeholder dalam menjalankan program YES ini. Kepala SMK PP Banjarbaru ini pun menyatakan, sejak tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari pelatihan, penyuluh, dan mapping study. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada acara kerjasama provinsi ya, dalam kegiatan program YES. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya karena di sela-sela kesibukan Bapak Ibu masih memberikan kesempatan untuk berhadir pada acara hari ini. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Samsir Rahman memandahkan, bahwa kini terdata ada 3.600 petani milenial di Kalimantan Selatan. Jumlah ini akan terus bertambah. Samsir Rahman menyatakan sektor pertanian ini kada hanya tugas tanaman pangan dan hortikultura, namun perlu adanya kontribusi dari seberatan pihak. Dalam kesempatan ini, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar menyaksikan penandatanganan MOU antara penanggung jawab YES Kalimantan Selatan Budi Santoso dengan Kepala Balai Latihan Kerja Kalimantan Selatan Suhirman, Ketua Karang Taruna Kalimantan Selatan Irwansyah, dan Wakil Rektor 3 Universitas Lambung Mangkurat Muhammad Fauzi. Aduh, Budi. Nah. Dari samping tahan Pak, sini Pak, sip. Wih, mana dia?
Sip. Oke, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sekda.